Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat homomorfisme ring. Sifat yang pertama, jika alfa adalah homomorfisme dari ring R terhadap operasi penjumlahan dan perkalian ke ring R aksen terhadap operasi O plus dan O times, maka identitas penjumlahan pada R dipetakan ke identitas penjumlahan di R aksen. Artinya, misalkan 0 adalah identitas penjumlahan pada R, maka akan dibuktikan bahwa alfa 0 adalah identitas penjumlahan pada R aksen. Bagaimana cara menunjukkan bahwa alfa 0 adalah identitas penjumlahan pada R aksen? Maka dengan cara harus menunjukkan bahwa setiap alfa A elemen R aksen, maka alfa A O plus alfa 0 sama dengan alfa 0 O plus alfa A sama dengan alfa A. Untuk membuktikannya, maka ambil sembarang alfa A elemen R aksen. Maka diperoleh alfa A sama dengan alfa A plus 0 sama dengan alfa A O plus alfa 0. Kenapa? Karena alfa merupakan homomorfisme ring. Selain alfa A diperoleh dari penjumlahan A plus 0, alfa A juga diperoleh dari penjumlahan 0 plus A. Sehingga ini nanti akan sama dengan alfa 0 O plus alfa A. Karena setiap alfa A elemen R aksen didapatkan bahwa alfa A O plus alfa 0 sama dengan alfa 0 O plus alfa A sama dengan alfa A, maka dapat disimpulkan bahwa alfa 0 merupakan identitas penjumlahan pada R aksen. Nah, akhirnya terbukti. Mungkin ada yang bertanya begini, cukupkah pembuktian tersebut menunjukkan bahwa alfa 0 benar-benar merupakan identitas penjumlahan pada R aksen? Karena kita tahu bahwa tidak semua fungsi merupakan fungsi surjektif. Sehingga jika dimisalkan ada fungsi semacam ini, misalkan ini adalah R, ini adalah R aksen, ada pemetaan yang bukan pemetaan yang surjektif. Andai kata ini adalah domain, kemudian di sini kita punya a ring, domain dipetakan ke ring. Namun di sini karena alfa bukan merupakan pemetaan yang surjektif, kita punya elemen selain di ring. Bisa satu, bisa banyak. Dan di antara elemen tersebut mungkin saja ada elemen katakanlah 0 bintang, sedemikian hingga nanti 0 bintang merupakan identitas penjumlahan pada R aksen.
Mungkinkah berlaku demikian? Jadi, mungkinkah ada 0 bintang elemen R aksen di mana 0 bintang ini tidak sama dengan alfa 0 sedemikian sehingga 0 bintang dioperasikan dengan alfa A akan sama dengan alfa A dioperasikan dengan 0 bintang sama dengan alfa A. Mungkin tidak? Saya kira jawabannya tidak mungkin dari ketunggalan identitas. Pembuktiannya gampang saja, yaitu dengan memisalkan ada 0 bintang yang demikian, di mana 0 bintang tidak sama dengan alfa 0. Sedangkan dari proses di atas kita peroleh juga bahwa ternyata alfa 0 O plus alfa A itu juga akan menghasilkan alfa A. Karena R aksen terhadap operasi penjumlahan merupakan sebuah grup, maka kita bisa menerapkan hukum kanselasi pada alfa A. Akibatnya dari sini kita akan peroleh 0 bintang sama dengan alfa 0, yang tentunya ini kontradiksi dengan yang ini. Apa artinya? Artinya tidak mungkin ada 0 bintang yang mempunyai sifat ini. Dengan demikian, kemungkinan yang seperti ini tidak mungkin terjadi. Jika kita lihat kontraposisi pada sifat nomor 1, maka kita akan peroleh bahwa jika identitas penjumlahan pada R tidak dipetakan ke identitas penjumlahan pada R bintang, maka alfa bukan homomorfisme ring. Dari kontraposisi ini, jika diberikan sebuah aturan pemetaan, maka kita nanti bisa mengecek apakah pemetaan tersebut bukan homomorfisme ring. Sebagai contoh misalkan, saya punya pemetaan alfa dari ring Z terhadap operasi penjumlahan dan perkalian ke ring R terhadap operasi penjumlahan dan perkalian dengan aturan alfa X sama dengan X plus 1. Selidiki apakah alfa merupakan homomorfisme atau tidak. Jawab. Karena pada Z identitas penjumlahannya itu adalah 0, maka jika 0 elemen Z disubstitusi ke aturan fungsi, maka diperoleh alfa 0 sama dengan 0 plus 1 sama dengan 1. Dan 1 itu bukan identitas penjumlahan pada bilangan real. Karena 0 elemen Z tidak dipetakan ke 0 elemen R, maka alfa bukan
homomorfisme ring. Nah, itu. Namun ingat, sifat nomor 1 jangan dibalik seperti ini. Yaitu, jika identitas penjumlahan pada R dipetakan ke identitas penjumlahan pada R aksen, pasti alfa merupakan homomorfisme. Tidak. Karena pada tayangan sebelumnya kita dapatkan bahwa pemetaan dengan aturan alfa X sama dengan 2X bukan merupakan homomorfisme. Ini bukan homomorfisme ring. Namun, kalau kita masukkan 0 ke dalam aturan fungsi, kita akan peroleh alfa 0 sama dengan 2 kali 0 sama dengan 0. Yang berarti bahwa 0 dipetakan ke 0. Namun ingat, dia bukan homomorfisme ring. Sehingga ketika identitas penjumlahan pada R dipetakan ke identitas penjumlahan pada R aksen, bukan berarti bahwa alfa adalah homomorfisme. Namun, jika kita sudah tahu bahwa alfa merupakan homomorfisme, maka pasti identitas penjumlahannya akan dipetakan ke identitas penjumlahan di R aksen. Begitu kira-kira. Semoga dapat dipahami. Selanjutnya, sifat yang kedua, jika alfa adalah homomorfisme dari ring R ke R aksen, maka untuk setiap X elemen R, alfa min X sama dengan min alfa X. Buktinya, karena R ring ambil sembarang X dan min X elemen R. Maka alfa 0 ini akan sama dengan alfa X min X sama dengan alfa X ditambah min X sama dengan alfa X O plus alfa min E. Kenapa? Karena kita ketahui alfa homomorfisme ring. Selain itu, karena kita tahu bahwa alfa 0 itu adalah identitas penjumlahan pada R aksen, maka alfa 0 juga diperoleh dari penjumlahan alfa X dengan min alfa X dengan inverse penjumlahannya. Jadi diperoleh alfa X plus alfa min X ternyata sama dengan alfa X O plus min alfa X. Ingat bahwa R merupakan grup terhadap operasi penjumlahan, sehingga kita bisa menerapkan hukum kanselasi pada alfa X. Akibatnya kita akan peroleh alfa min X sama dengan min alfa X. Ini hukum kanselasi. Jadi terbukti. Kontraposisi dari sifat nomor 2 ini juga bisa kita gunakan untuk menyatakan alfa bukan homomorfisme ring. Yaitu manakala diketahui bahwa alfa min X tidak sama dengan min alfa X, pasti alfa bukan homomorfisme ring. Sebagai contoh, kita punya alfa pemetaan dari Z ke R. Dengan aturan alfa X sama dengan X kuadrat. Karena alfa min X ini sama dengan X kuadrat. Dan X kuadrat ini tidak sama dengan min X kuadrat,
yaitu min alpha X, berarti alpha bukan homomorfisme ring. Selanjutnya untuk sifat yang ketiga, jika alpha adalah homomorfisme dari ring R dengan operasi plus dan kali ke R aksen dengan operasi O plus dan O times, dan diketahui juga bahwa S adalah subring R, maka alpha S merupakan subring dari R aksen. Bagaimana cara menunjukkan bahwa alpha S merupakan subring dari R aksen? Maka harus dibuktikan bahwa setiap alfa A, alfa B elemen alfa S berlaku yang pertama alfa A min alfa B elemen alfa S, dan yang kedua alfa A O times alfa B elemen alfa S. Untuk proses pembuktiannya, ambil sembarang alfa A, alfa B elemen alfa S. Ini berarti bahwa A dan B elemen S, sehingga alfa A minus alfa B ini akan sama dengan alfa A plus alfa min B. Ini adalah sifat kedua, akan sama dengan alfa A min B. Demikian juga bahwa alfa A O times alfa B ini ternyata sama dengan alfa AB. Ingat bahwa S subring dari R, yang berarti setiap AB elemen S, maka A min B elemen S dan AB elemen S. Kemudian karena alfa A min alfa B sama dengan alfa A min B, sedangkan A min B itu sendiri elemen S, maka berarti bahwa alfa A min alfa B merupakan peta dari A min B. Artinya alfa A min alfa B elemen alfa S. Hal yang sama juga dengan alfa A O times alfa B, yaitu karena alfa A O times alfa B sama dengan alfa AB, sedangkan AB itu sendiri merupakan elemen S, maka berarti alfa A O times alfa B merupakan peta dari AB. Artinya alfa A O times alfa B itu adalah elemen S. Kita telah dapatkan alfa A min alfa B elemen alfa S dan alfa A O times alfa B elemen alfa S. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa
alfa S merupakan subring dari R aksen. Selanjutnya, untuk sifat yang keempat, ini berlaku kebalikannya, yaitu jika alfa adalah homomorfisme dari ring R ke R aksen, dan diketahui bahwa alfa S merupakan subring pada R aksen, maka alfa inverse alfa S merupakan subring dari R. Pembuktian dari sifat keempat ini hampir serupa dengan pembuktian sifat nomor 3. Sehingga untuk pembuktian ini, pembuktiannya diserahkan kepada Anda sebagai latihan. Untuk sifat yang terakhir, yaitu sifat yang kelima, jika alfa adalah homomorfisme dari ring R ke ring R aksen dan R memuat unity 1 di mana alfa 1 tidak sama dengan 0 aksen. 0 aksen merupakan identitas penjumlahan pada R, maka alfa 1 merupakan unity pada alfa R. Dalam hal ini alfa 1 merupakan unity dari alfa R. Bukti, untuk menunjukkan bahwa alfa 1 merupakan unity pada alfa R, maka harus dibuktikan bahwa setiap alfa A elemen alfa R, maka alfa A O times alfa 1 sama dengan alfa 1 O times alfa A sama dengan alfa A. Proses pembuktiannya, ambil sembarang alfa A elemen alfa R, maka alfa A sama dengan alfa A kali 1 dan juga sama dengan alfa 1 kali A. Untuk alfa A kali 1, karena alfa merupakan homomorfisme, maka ini akan sama dengan alfa A O times alfa 1 karena alfa homomorfisme ring. Sedangkan untuk yang alfa 1 kali A akan sama dengan alfa 1 O times alfa A. Karena alfa A O times alfa 1 sama dengan alfa 1 O times alfa A sama dengan alfa A, maka dapat disimpulkan bahwa alfa 1 merupakan unity dari alfa R. Terbukti. Ingat bahwa alfa 1 di sini merupakan unity pada alfa R, bukan unity pada R aksen. Karena kita punya sebuah contoh, misalkan Z6 alfa dengan aturan alfa 1 sama dengan 3, maka 0 akan dipetakan ke 0, 1 akan dipetakan ke 3, 2 akan dipetakan ke 0, 3 dipetakan ke 3, 4 dipetakan ke 0, 5 dipetakan ke 3. Dalam hal ini, alfa R sama dengan 0 dan 3, alfa 1 sama dengan 3, 3 unity pada alfa R, tapi 3 bukan unity pada Z6. Contoh ini menggambarkan bagaimana alfa 1 merupakan unity pada alfa R, namun belum tentu alfa 1 merupakan unity pada R aksen. Saya kira sampai di sini dulu pembahasan kita tentang sifat-sifat homomorfisme ring. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.